Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najila dari kelas Ekonomi Syariah Sore akan menjelaskan tentang sukuk pada mata kuliah Pasar Modal Syariah. Oke, yang pertama, apa itu sukuk? Sukuk secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sukuk, merupakan bentuk jamak dari kata sop, yang berarti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat. Sukuk berarti obligasi syariah yang lazim disebut sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan penerbit sukuk yang mewajibkan penerbit sukuk membayar sejumlah dana kepada pemegang sukuk sesuai kesepakatan awal, serta membayar kembali nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Pengertian berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 2002. Oke, next. Jenis-jenis sukuk. Jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan lebih dari mendapatkan endorsement dari AAOIP. Yang pertama, sukuk mudharabah. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana suatu pihak menyediakan modal atau rob al-mal atau sohibul mal, dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut mudorib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan atau nisbah yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung jawab sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard atau niat tidak baik dari mudharib. Oke, yang kedua, sukuk ijaroh, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi ijaroh itu seperti menyewakan. Yang ketiga, sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai pengembangan atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Dan yang jenis terakhir adalah sukuk istisna. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Oke, next. Karakteristik suku. Yang pertama, pendapatan berupa bagi hasil sesuai perjanjian kontrak kerja dan jenis akad yang digunakan. Kedua, sukuk terbebas dari riba, gharar, dan maisir.
Ketiga, penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Yang keempat, memerlukan underlying asset, penggunaan proceed sesuai prinsip syariah. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan sukuk dan obligasi konvensional. Deskripsi penerbit. Penerbitnya, kalau sukuk itu dari pemerintah, korporasi, dan SPF. Kalau obligasi, pemerintah dan korporasi aja. Selanjutnya, obligor. Obligor sukuk yaitu pemerintah dan korporasi. Begitu pula dengan obligasi konvensional. Obligornya pemerintah dan korporasi. Selanjutnya, sifat instrumen. Kalau sukuk, penyertaan atas suatu aset. Lalu obligasi konvensional, instrumen utang. Selanjutnya, imbal hasil. Sukuk, imbal hasilnya yaitu imbalan bagi hasil dan margin. Kalau obligasi konvensional, imbal hasilnya adalah kupon, hanya kupon saja. Selanjutnya, jangka waktu. Jangka waktu sukuk bisa pendek ataupun menengah, begitu pula di obligasi konvensional. Selanjutnya, underlying asset. Di sukuk itu perlu underlying asset. Kalau di obligasi konvensional tidak perlu underlying asset. Selanjutnya harga. Harga sukuk itu tergantung market price, mengikuti market price. Begitu juga obligasi konvensional. Selanjutnya investor. Investor sukuk berupa syariah, dari syariah dan konvensional. Kalau obligasi konvensional hanya konvensional saja. Dan terakhir, penggunaan hasil penerbitan. Sukuk harus sesuai syariah. Kalau obligasi konvensional itu bebas, dia tidak tergantung pada syariah Islam. Oke, next. Kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini, sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional. Perbedaan pokoknya yaitu terletak pada konsep imbalan, di mana konsep imbalan atau bagi hasil pada transaksi, adanya transaksi pendukung atau underlying transaction berupa akad ataupun perjanjian dari pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Umumnya, sukuk diterbitkan oleh obligor sesuai Special Purpose Vehicle atau SPF ataupun badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Itu perbedaan sukuk dan perbedaan antara sukuk dan obligasi konvensional. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.